Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Bapak dan Ibu Saudara, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sambut kedua mempelai memasuki ruang pemberkatan pada siang hari ini. Bagi Allah yang bertata di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Kami datang kepadamu, sujud di hadapan tahta-Mu. Kami puji Engkau, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi-Mu selama-lamanya. Haleluya, 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 terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi-Mu selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi-Mu
Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, yang ada, dan akan datang. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, kami ucap syukur saat kami memuji, kami bersatu hati. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, satu kerinduan kami adalah hadirat-Mu lebih dari segala sesuatu. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami, khususnya bagi dua insan yang Kau kasih, Ale Deruji dengan Novita Intan Pradita Putri Hartantri. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua, dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka, sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru. Terlebih dahulu mereka datang kepadamu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kami mau serahkan pemberkatan nikah ini dari awal sampai pada akhirnya di dalam pimpinan-Mu Tuhan. Tuhan, bekali mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu. Demikian juga biarlah ibadah pemberkatan nikah ini menjadi berkat bagi kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini bagi kemuliaan-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan satu pujian, terima kasih Tuhan. Kepada mempelai berdua dan setiap kita bersyukur kepada Tuhan. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada siang hari ini merupakan hari yang bahagia, khususnya bagi dua insan yang dikasihi Tuhan, Ale Deruji dengan Novita Intan Pradita Putri Hartantri. Anda berdua hari ini bahagia? Ya, mestinya bahagia ya. Hari ini sudah dinanti-nantikan, sudah diperjuangkan, dan sudah diusahakan bersama dengan keluarga. Biarlah hari ini dengan hati yang penuh rasa syukur, berterima kasih sebab Tuhan itu baik. Mempelai berdua, Ale dan panggilan akrabnya Ale, sama Novika. Ale dan Novika, selama kalian pacaran ya, ketika Ale kamu pacaran dengan Novika, kamu berdoa enggak? Tuhan, apakah Novika ini tulang rusukku?
Dan demikian juga Novika, ketika engkau pacaran dengan Ale, apakah engkau berdoa Tuhan, apakah Ale ini pasangan hidupku? Kalau Anda berdua sudah sungguh-sungguh berdoa, kalau Anda berdua sudah sungguh-sungguh berdoa, Anda berdua harus yakin dan percaya Tuhan sudah dengar doamu dan Tuhan sudah jawab doamu. Orang yang ada di sampingmu adalah jawaban doa. Pemberian Tuhan yang terbaik. Tuhan sudah memberikan jodoh yang paling tepat. Jadi tidak usah cari yang lain. Ya. Sudah Tuhan berikan yang terbaik dan paling tepat. Lalu saat ini saya ajak Anda berdua jangan pusing yang lain-lainnya. Tapi fokus benar-benar datang pada Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa kalau mata Tuhan menjelajah ke seluruh muka bumi, hendak mencurahkan kekuatannya kepada orang yang bersungguh hati. Oleh sebab itu saya ajak mempelai berdua sungguh-sungguh datang menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Supaya kalian memperoleh kasih karunia Tuhan, berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan. Maka minta kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, mintalah maka kamu akan diberi. Maka saya ajak Anda berdua minta, Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya, Tuhan berkati pernikahan saya. Dan ketika engkau meminta dengan sungguh hati, maka Tuhan memberkati. Sudah dikasih Tuhan, pernikahan adalah rencana Tuhan dari sejak semula. Ketika Allah menciptakan manusia pertama, Allah sendiri berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Maka Tuhan memberikan seorang penolong. Dan kemudian Tuhan berfirman, berdua menjadi lebih baik. Mestinya mempelai berdua ke depan lebih baik, lebih berbahagia, lebih sukses, lebih bertanggung jawab, lebih semangat, lebih sehat. Mestinya seperti itu. Tapi ternyata tidak semua pernikahan itu bahagia. Tidak sedikit sebuah pernikahan, sebuah rumah tangga diakhiri dengan perceraian. Sudah Tuhan tidak pernah merancangkan perceraian. Tuhan benci perceraian. Sudah kalau sebuah pernikahan, kalau sampai tidak bahagia, kalau pernikahannya tidak bahagia, bahkan sampai cerai, saya pastikan salah satu atau dua-duanya tidak melakukan firman Tuhan. Kalau dua-duanya melakukan firman Tuhan, maka pasti rumah tangganya rukun dan harmonis dan bahagia. Bukan semoga, bukan mudah-mudahan, pasti. Di dalam Tuhan tidak ada semoga, tidak ada mudah-mudahan, ya dan amin. Kamu percaya, kamu melakukan, hal itu terjadi. Jadi hanya dua hal, percaya dan tidak percaya. Kau melakukan dan tidak melakukan. Kalau kita taat, maka seperti apa yang Tuhan janjikan, pasti terjadi dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau sudah di tempat ini, kalau sudah tidak bahagia, salah satu masalah pasti rumah tangga. Rumah tangga kalau sampai gagal itu sangat menyakitkan. Tapi kalau kalian bisa bangun sesuai firman Tuhan, maka rumah tanggamu bagai taman Eden di bumi ini. Tapi sebaliknya, kalau gagal, sering terjadi konflik, bahkan saling menyerang, saling melukai, maka rumah tangga bagaikan neraka di bumi, membawa penderitaan yang berkepanjangan yang sangat menyakitkan. Benar saudara ya, ketika saya konseling kalau rumah tangganya bermasalah saudara, kasihan, sakit, ya, menyakitkan. Ya. Jadi kita ingin hidup kita itu hidup dalam kasih dan berkat Tuhan. Oleh sebab itu gereja ini mempersiapkan setiap jemaat ketika mau menikah, maka ada bimbingan pranikah. Mempelai berdua sudah mengikuti ya, ketika engkau mengikuti dengan sungguh-sungguh dan kau simpan semua apa yang diajarkan, itu menjadi bekal bagi kalian di dalam membangun rumah tangga. Bekal sepanjang perjalanan hidup rumah tanggamu. Ya, rumah tangga seringkali bermasalah, salah satu masalah rumah tangga adalah keuangan, sudah diajari keuangan. Kalau itu terus diterapkan, maka masalah keuangan tidak akan terjadi. Juga masalah komunikasi, ketika diterapkan dengan baik, maka komunikasi dalam rumah tangga menjadi baik, maka suasana rumah tangga akan menjadi menyenangkan. Jadi sudah dilengkapi semuanya, termasuk ada konseling pranikah,
dan juga pemberkatan nikah seperti saat ini. Jadi itu kerinduan supaya mempelai berdua sungguh-sungguh rumah tangganya diberkati Tuhan, bahagia, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Nanti kalian hidup di mana, kalian tinggal di tempat yang baru, sehingga nanti RT RW ya, yang jadi kepala RT RW senang karena kedatangan kehadiran rumah tangga yang baru. Dan rumah tanggamu, rumah tangga orang Kristen. Bukan karena ada gambar salibnya, bukan ada tanda salib atau gambar Tuhan Yesus. Tapi suasana rumah tanggamu adalah suasana rumah tangga di mana Yesus hadir, di mana ada Tuhan. Demikian juga setiap kita, harusnya kita anak-anak Tuhan, dimanapun kita berada, kita harus mencerminkan Kristus ada dalam diri kita. Bukan karena pakai kalung salib, bukan pakai anting-anting salib, bukan tato salib, bukan pakai aksesoris agamawi, tapi melalui hidup kita orang bisa ngerti ini pasti orang Kristen. Nah, gitu saudara. Karena hidupnya takut akan Tuhan, hidup sesuai dengan pimpinan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Oleh sebab itu dari gereja rindu supaya mempelai berdua sungguh-sungguh diberkati dan bahagia. Maka dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan, yaitu sebuah Alkitab. Ya. Alkitab yang dari gereja berikan bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku, tapi dibaca, direnungkan dan dilakukan. Dibaca, direnungkan dan dilakukan. Oleh sebab itu mendasari kehidupan rumah tanggamu, saya ajak mulai dengan firman Tuhan. Buka di Ulangan 28, ini sudah saya kasih batas. Ulangan 28 ayat yang pertama. Ulangan 28 sudah dikasih Tuhan. Ulangan 28 ayat pertama demikian. Jikalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala apa yang Tuhan perintahkan, maka Tuhan mengangkat engkau di atas segala bangsa dan segala berkat ini akan datang kepadamu. Jikalau kita mendengarkan suara Tuhan Allah. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah keluar masukmu. Ayat yang ke-12, Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langitnya, mencurahkan berkat atas setiap apa yang kamu kerjakan, sehingga kamu tidak minta pinjaman, tapi memberi pinjaman. Nah, kalau mempelai berdua, kalau kita semua, kalau kita ingin hidup kita berbahagia, kalau hidup kita ingin diberkati Tuhan, dengar perkataan Tuhan, firman Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? Kan kita tidak bisa melihat. Dan terus suara Tuhan seperti apa? Tapi kehadiran Tuhan, Tuhan menyatakan hadiratnya adalah melalui firman-Nya. Alkitab adalah firman Tuhan. Dan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 katakan, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi saudara, dari firman Tuhan kita bisa ngerti bagaimana dunia ini diciptakan. Bagaimana Allah menciptakan manusia. Apa yang menjadi rencana Tuhan dalam sebuah pernikahan. Dan semua Tuhan sudah memberikan petunjuk. Selama kita berjalan di dalam jalan petunjuk Tuhan, maka kita disertai Tuhan. Dan kita diberkati Tuhan. Maka Tuhan yang mengangkat di atas segala bangsa. Dan berkat Tuhan akan mengalir. Anda berdua ingin berhasil perjalanan pernikahanmu, hidup sesuai firman Tuhan. Jadi kalau sudah menikah, jangan terus kemudian, wah sudah menikah, terus jarang beribadah, tapi tetap beribadah. Tetap cari Tuhan, baca Alkitab. Maka saudara, Tuhan berkata kepada Yosua ketika Yosua diangkat untuk memimpin bangsa Israel untuk masuk tanah Kanaan. Tuhan memberikan perintah kepada Yosua, jangan lupa memperkatakan firman Tuhan, Taurat Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Jadi kalau kita ingin hidup kita berhasil, kita ingin beruntung, kita ingin diberkati Tuhan, jangan lupa baca firman Tuhan. Tuhan katakan diperkatakan, jadi diucapkan, bukan dibaca dalam hati, bukan dibaca kilat, tapi dibaca dengan percaya. Dan apalagi didasari terlebih dahulu ke doa, Tuhan urapi aku. Tuhan berkati aku dengan firman-Mu. Dan ketika kita baca firman Tuhan, dengan percaya dengan iman, firman Tuhan adalah kekuatan Allah. Dan firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Pasti
digenapi. Jadi kalau Anda berdua ingin diberkati, baca, renungkan, dan melakukan, maka engkau akan diberkati. Lalu apa perintah firman Tuhan? Silakan dibuka di pita yang hitam. Dari bawah. Ya. Pita yang hitam atau biru tua itu. Ya. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Suatu saat Tuhan Yesus ditanyai orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang yang belajar agama. Ya. Ini orang-orang yang belajar agama. Mereka sengaja bertanya pada Tuhan. Kira-kira orang yang belajar agama seperti sekarang ini seperti ya kayak pendeta, romo, pastor, ulama, imam, ya, yang belajar agama. Mereka sengaja bertanya pada Tuhan Yesus. Tuhan, Allah telah memberikan kepada bangsa Israel 10 hukum Taurat. Mana yang paling penting? Jadi kalau Tuhan menjawab salah satu, mereka nanti akan menjawab. Kalau begitu yang lain kurang penting. Ya saudara, mana yang paling penting? Hukum yang pertama, jangan ada ilah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan kau buat patung apapun dan menyembahnya. Hukum yang ketiga, jangan kau menyebut nama Allah dengan sia-sia. Hukum yang keempat, kuduskan hari Sabat. Hukum yang kelima, hormatilah orang tuamu. Dan seterusnya ada 10 hukum Taurat. Mana yang paling penting? Tapi jawab Yesus ayat 37. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu. Kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, dari firman Tuhan ini Tuhan Yesus berkata, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab. Kalau diringkas, 2 hukum ini saja. Jadi ini yang menjadi dasar dalam hidup kita. Kalau kita ingin hidup kita berkenan pada Tuhan, 2 dasar ini. Nomor 1, hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kualitas sikap hati kita, kualitas ibadah kita. Tidak setiap orang yang pergi ke rumah ibadah adalah orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan. Tidak setiap orang, ya saudara sekalian, yang beribadah itu takut akan Tuhan. Dan begitu banyak saudara ya, orang beribadah, setia beribadah, bahkan nyumbang untuk pekerjaan Tuhan, bangun tempat ibadah, tapi hidupnya masih selingkuh. Memang seisi rumah orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu. Jadi kalau dia nekat sama dengan tidak takut Tuhan. Tuhan mah tahu, tapi tetap nekat korupsi, nekat tidak jujur. Mungkin dengan segala cara, tidak ketahuan. Mungkin benar-benar tidak ketahuan, tapi Tuhan tetap tahu. Jadi kalau orang sungguh-sungguh dia nyadari bahwa Tuhan itu ada. Dan Tuhan itu maha kuasa, Tuhan maha hadir, Tuhan maha tahu. Dan ketika kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, pasti kita menjauhi dosa. Nomor 1, hubungan kita dengan Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Bukan kita yang terlebih dahulu mengasihi, tapi Tuhan terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Tuhan sudah buktikan kasih-Nya kepada kita. Allah itu maha kasih dan maha penyayang. Firman Tuhan berkata, semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Mulai dari Adam sampai nanti manusia terakhir, semua sudah jatuh dalam dosa. Akibat dosa, manusia harus mengalami kematian. Maka semua manusia akan mati. Termasuk nabi-nabi, murid-muridnya Tuhan Yesus, rasul-rasul sama. Mereka adalah orang-orang berdosa. Mereka juga mati. Itu upah dosa adalah kematian dan masuk neraka. Tidak ada satupun yang benar. Oleh sebab itu, karena Allah mengasihi umat manusia, karena begitu cinta kepada umat manusia, Allah sendiri firman-Nya menjadi sama dengan manusia. Satu-satunya manusia yang tidak berdosa hanyalah Tuhan Yesus.
karena dia bukan benih dari laki-laki. Semua yang lahir dari benih laki-laki. Saya dan saudara sekalian punya bapak. Benih dari bapak, dari laki-laki sudah bawa tabiat dosa. Ya, saya buktikan ya bahwa kita adalah orang-orang berdosa. Ale. Wah, kok diwale-wale. Ale ya. Nah, tadi kalau karepe bingung aku ya, jadi Ale dan Novika ya. Hukum yang kelima tadi apa? Hormati orang tuamu. Ini bapak ibunya Ale. Ya. Pernah kurang ajar sama bapak ibu? Jujur. Pernah berontak? Sering ya toh. Ini orang tuamu wali. Wali. Semua wali. Orang tuamu? Oh, sudah pulang ke rumah bapak di surga. Iya. Tapi saya mau tanya, pernah kurang ajar sama bapak ibu? Sering. Oh, sering. Iya. Jujur, semua orang. Lalu saya tanya, yang ngajari kamu kurang ajar siapa? Siapa yang ngajari kamu kurang ajar? Siapa? Gak ada. Kurang ajar sendiri. Nanti anakmu juga gitu. Nggak usah diajari. Nanti kurang ajar, nanti berontak. Hukum yang 9, jangan berdusta. Siapa yang tidak pernah berdusta? Sama satu orang pun kita tidak bisa. Ada yang jadi suami berani berkata, aku nggak pernah dusta sama istri. Ada yang jadi istri yang berani berkata, aku nggak pernah dusta sama suami. Gak ada. Tapi siapa yang ngajari dusta? Gak ada, tapi itu tabiat dosa itu sudah ada. Jadi sperma laki-laki itu sudah bawa tabiat dosa. Maka ada bayi yang mati. Karena memang ada tabiat dosanya. Cuma kita tidak ngerti, tapi Allah Maha tahu. Jadi waktu benih itu ditandung di dalam rahim ibunya, dia itu jadi pribadi yang memberontak, kita nggak tahu, tapi itu Allah yang Maha tahu. Jadi kabiat dosa semua paling mati. Maka Yesus datang ke dalam dunia. Dia menanggung dosa kita. Dia bayar dosa kita dengan kematian di atas kayu salib. Karena dia mencintai kita, mengasihi kita. Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Sehingga pada saat engkau bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, maka kamu ditebus, sudah menjadi milik Tuhan. Engkau menjadi anak Tuhan. Engkau menjadi umatnya Tuhan. Jadi nomor 1, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Semakin kau menyadari, begitu besar kasih Allah kepada kita, maka kau semakin juga bisa mengasihi Tuhan lebih lagi. Dan bisa mengasihi sama kita. Maka nomor 1, bangun mezbah. Cari Tuhan terlebih dahulu. Firman Tuhan di dalam Matius pasal 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Jadikan Tuhan itu yang utama. Jadikan Tuhan itu menjadi pusat hidupmu. Segala sesuatu diawali terlebih dahulu cari Tuhan. Ya. Awal kehidupan kita setiap hari. Awal kehidupan baru kita adalah bangun tidur. Ya. Ale, bangun tidur, apa yang kau kerjakan pertama? Apa? Tenane, ya, buka HP. Ya. Sekarang itu saudara, apalagi tempat tidurnya dan untuk ngecas HP deket. Mata masih belum melek ya saudara, masih merem tangannya geraya-geraya. Sudah pegang HP, kalau sudah pegang HP mulai lihat HP. Kalau engkau lihat HP dulu, buka HP, lalu mungkin terus buka WA, buka yang lain, baru doa Anda tidak bisa konsentrasi. Tapi nomor 1 kan Tuhan. Sebelum aku melakukan segala sesuatunya, terlebih dahulu cari Tuhan. Dalam arti bukan bangun tidur terus tidak boleh ke kamar mandi dulu ya ke kamar mandi dulu. Tapi kegiatan yang utama, yang pertama, cari Tuhan terlebih dahulu. Apa yang pertama kali kau pikirkan, apa yang pertama kali kau cari, itu yang paling penting.
Jadi ketika engkau pertama kali yang kau cari adalah Tuhan, kau yang pertama kali kau ingin kau usah mendapatkan Tuhan, ya itu nomor satu Tuhan. Ketika engkau menjadikan Tuhan menjadi nomor satu, maka Tuhan pasti akan memberkati kita. Jadi cari dahulu kerajaan Allah. Yang kedua, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Ya. Novika, siapa sesamamu? Oh saudara, jadi aku ini bukan sesamamu ya. Semua orang ya, sesama kita, semua orang. Termasuk yang menyakiti kita, termasuk yang membenci kita, termasuk yang menfitnah, yang merugikan, yang menipu kita, yang membuli kita, yang jelek-jelekin kita. Tuhan tetap berkata, kasihlah sesamamu. Itu juga sesama kita. Jadi orang Kristen itu tidak boleh punya kebencian. Orang Kristen tidak boleh punya dendam. Kasih itu mengampuni. Jadi kalau tidak bisa mengampuni artinya tidak punya kasih. Kalau dia benci maka dia tidak punya kasih. Ya kan? Kalau dia benci si A, tidak mungkin dia kasih sama si A. Ya? Tidak punya. Dan Tuhan berkata, kasihlah sesamamu. Semua orang. Tapi saudara sekalian, sering orang tidak nyadari. Kadang-kadang marah ngajari anaknya, menanamkan kebencian. Ingat saudara, ketika engkau menanamkan benih kebencian, benih itu akan bertumbuh dan akan mengeluarkan buah-buah kebencian yang lain. Dan cenderung anak yang ditanamkan sejak kecil kebencian, itu cenderung jadi orang yang tidak baik, orang yang jahat saudara. Orang yang gampang iri hati, gampang melakukan kejahatan-kejahatan saudara. Karena diisi kepahitan, diisi kebencian, tumbuhnya buahnya buah-buah kebencian. Tapi kita anak Tuhan, Allah itu kasih. Maka kita ini dari Tuhan, maka harus kita juga memiliki kasih dari Tuhan. Mengajarkan anak untuk mengasihi sesama. Tidak boleh menanamkan kebencian. Harus ya. Suami istri gegeran sampai pisah, jangan sampai ngajari anak untuk membenci pasangannya. Walaupun sudah pisah, walaupun sakit. Itu tetap bapakmu. Itu tetap ibumu, gak boleh. Anak itu terluka ketika suami istri itu cerai. Kalau sampai cerai itu anak itu terluka. Bukannya suami istri yang terluka, tapi sampai anak terluka. Apalagi kalau anaknya masih kecil. Dia harus kehilangan, harus terpisah dari salah satu orang tuanya. Itu bukan pilihan. Itu sudah terluka dalam sejak kecil. Dan perceraian itu merusak ya. Tadinya dua keluarga besanan. Nah, ya kan? Tapi kalau cerai jadi apa? Bekas besan ya, jadi bekas besan. Bekas mantu, bekas mertua, bekas bojo. Jangan kau buat apa yang Tuhan berikan jadi bekas. Jangan saudara. Pemberian Tuhan, jangan kau sia-siakan. Itu melukai, ya, membuat terpisah dua keluarga. Nah, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Yang terutama adalah pasangan kita sendiri. Ya, Ale, kamu mencintai Novika? Teman gadismu banyak atau sedikit? Oh, sedikit ya. Dari sedikit gadis yang kau kenal. Ya. Karena sedikit ya, sedikit pilihan dari sekian gadis yang kau kenal, kok kamu pilih Novika. Nah, coba dilihat wajahnya. Apa komentarmu? Loh, dilihat wajahnya. Hah? Komentarmu apa? Dilihat wajahnya, komentarmu apa? Nah, wajahnya penuh kasih. Wah. Ya.
Cantik apa enggak? Oh cantik. Nah, saya mau tanya Novika, selama pacaran pernah enggak dia berkata kamu cantik? Oh sering. Oh, ngono wing angel menono ya toh. Percaya saya ya. Novika puji kamu dia cantik, dasi ora tambah gede, ukuran rata tambah gede. Tapi hatinya semakin berbunga-bunga. Ya. Nah, Novika ini karena Ali ini sering memuji terus ya. Kamu cantik Novika, kamu ayu, kamu manis, kelepak-kelepak ya. Jadi cinta. Ya. Tapi kalau sudah jadi suami istri ya, kalau Bapak Ibu yang sudah jadi suami istri ya, suami istri ingin bahagia kalian ingin rumah tangga kalian bahagia, ingin benar-benar bahagia, mesti senang dengan pasanganmu. Kalian harus suka dengan pasangan. Kalau kamu senang, kamu bahagia. Sederhana sebenarnya saudara. Ya. Jadi Ale dan Novika, kalau kalian ingin bahagia, kalian harus saling menyukai. Harus senang. Nanti kalian hidup satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur, satu selimut. Nah, harus senang. Suami istri harus jadi teman seperjalanan. Jangan jadi musuh. Kalau jadi musuh ya benar ya, musuh dalam selimut. Kuwi bojomu dhewe andane ya. Musuh dalam selimut itu ya bojomu dhewe sing ora iso mbok percaya. Wah. Jangan jadi musuh, tapi jadi teman. Nah, sekarang bayangkan ya. Kalau itu jadi musuhmu, tidur bersama, musuhku. Gimana bisa bahagia? Ya kamu harus senang. Begitu tidur sampingmu orang yang kau cintai, lihat dia senang. Jadi ketika engkau terbangun, lihat istrimu tertidur, pulas, kau lihat wajahnya, aku senang dengan dia. Aku sayang dengan dia, aku suka dengan dia. Maka engkau bahagia. Demikian juga ketika Novika terbangun, lihat suaminya tidur, pulas, ngorok lagi. Aku suka dengan dia. Aku sayang dengan dia. Ya, nanti bahagia sudah. Saudara perhatikan, begitu tidak suka. Begitu kau mulai tidak suka, kau membuat neraka dalam hidupmu sendiri. Kalau kau terus biarkan rasa tidak suka berlarut-larut, nanti jadi kecewa. Kalau kecewa terus berlarut-larut, jadinya nyesel, penyesalan. Kok aku gibian iso kawin BDE, sing tak pikir apa, sing tak golek apa, kok ngene elek saudara. Oh saudara nyesel seumur hidupmu. Rugi sendiri. Jangan mau saudara. Sekali menikah, Tuhan memberikan yang terbaik. Pasti saudara, bertambah usia kita tidak bisa dihindari. Namanya proses penuaan, ya masih terjadi. Loh, kalau saya lihat foto saya 30 tahun yang lalu dengan sekarang, ya beda. Tapi sisa-sisa ketampanan tetap ada. Rati puji orang lain, puji dewi. Saudara yang dikasih Tuhan, tetap berbeda saudara. Ya. Itu proses. Tapi berkembang, ya tetap senang. Saya lihat istri saya senang. Jadi saya bahagia. Ya saya senang. Jadi tidur dengan dia senang saya. Suka. Mesti gitu. Pasti bahagia. Harus senang sama pasanganmu. Ya, nanti kalau sudah hidup bersama-sama, sak bau keringat tempe seneng. Bener. Betul. Kalau sampai pasangan tidak ada, bau keringatnya kok reneng ya. Digoleki saudara. Kalau pasangan yang ngorok saudara, begitu tidak ada suara ngoroknya malah bingung reso tidur saudara. Tapi itulah keajaiban Tuhan ya. Yang menyatukan. Jadi mesti suka dengan pasanganmu. Kalau ingin bahagia, ya, mencintai. Nah, belajar seperti Tuhan Yesus. Aku datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Dalam pernikahan juga demikian. Ale engkau jadi suami, aku melayani kebutuhan istriku. Demikian juga
Novika, bingung lagi. Novika ya. Novika, aku jadi istri, ada melayani kebutuhan suamiku. Ketika engkau lakukan itu, kau bahagia. Kau berbahagia. Bersuka cita. Mesti seperti itu. Jangan jadi istri, maunya kalau dikasih gaji, dikasih uang. Ya, kalau suaminya berkata, Dik, tolong buatkan aku bubur. Ya, dibuatkan dengan sukacita. Ya, dengan baik. Beda dengan pembantu. Mbak, tolong buat gawe ke bubur. Ya, dibuatkan. Dia melakukan karena diupah. Nah, kalau suami istri tidak boleh gitu. Aku membuatkan untuk orang yang dicintai. Karena semua yang dimiliki suami istri sudah jadi satu. Orangnya jadi satu, hartanya juga jadi satu. Kalau satu menderita, satunya juga ikut menderita. Satu bahagia, semua bahagia. Nah, mesti seperti itu. Ya, jadi harus begitu ya, mengasihi, saling mengasihi. Ya, tadi cantik ya. Terus sifat apa yang kau sukai dari sahabat ya? Novika. Ya, apa yang kau sukai dari Novika? Mandiri. Wah, mandiri. Sudah kerja sendiri ya? Oh, ora butuh duitmu. Wah, seneng kayak ale, ora butuh duitku. Tapi sudah walaupun istri itu kerja, mungkin juga penghasilan istri jauh lebih besar, tetap tanggung jawab suami, tetap memberi nafkah. Ya tetap memang istri cukup, lebih dari cukup, ya tetap bagian harus diberikan pada istri dikelola. Gitu ya. Novika, kamu cinta sama Ale? Nah, kenapa kamu sebelum dengan Ale, kalau lihat wajahmu yang ngejar tidak cuma Ale tak ya? Ada yang lain ya? Atau memang tidak ada yang lain? Ada yang lain atau tidak ada yang lain? Oh ada. Kalau tidak ada yang lain, lah wis ora nang sijine ya wis aku gelem. Ada yang lain. Kenapa kamu mau dengan Ale? Oh, bekerja keras. Ya, kalau dapat suami yang rajin, kerja keras, mau kerja keras, pasti tidak kekurangan. Ya, pasti bisa cukup. Ya, pasti bisa cukup. Kalau suami mau kerja, pasti bisa cukup. Nah, soal kaya dan lain itu bicara lain, tapi pasti cukup. Ya. Jadi bekerja yang keras itu juga salah satu kunci sukses. Ya. Bekerja yang keras. Ya, kasihlah sesamamu yang terutama adalah keluarga kita. Kalau dua hal ini kau lakukan, pasti hubungan kita dengan Tuhan baik, dengan sesama pasti baik. Orang Kristen tidak boleh punya kebencian, tidak boleh punya dendam, harus mengampuni sehingga hidup itu bahagia. Tuhan memberikan prinsip supaya kita membangun dengan baik pita yang merah, ya, pita yang merah. Efesus pasal 5 ayat yang ke-22 sampai 24 itu untuk istri. Tuhan perintahkan, hai istri, tunduklah kepada suami seperti jemaat kepada Kristus, kepada Tuhan. Jadi perintah Tuhan kepada istri-istri, kalau istri-istri ingin bahagia, hidupnya ingin bahagia, benar-benar ingin bahagia, mesti tunduk pada suami, menghormati suami, menghargai suami, kagum dengan suaminya. Kalau seorang istri, dia bisa kagum dengan suaminya, menghargai suaminya, maka dia bisa mesra dengan suaminya. Dia bisa bergairah dengan suaminya, dia bisa melayani suaminya dengan baik. Tapi begitu seorang istri mulai tidak menghargai suaminya, tidak lagi menghormati suami, tidak kagum dengan suaminya, nah sejak saat itu dia tidak bisa melayani suaminya dengan baik. Tidak lagi ada gairahnya, tidak lagi bisa mesra. Kan ini prinsip firman Tuhan, ini ditulis 2000 tahun yang lalu. Sekarang sudah emansipasi wanita. Sehingga dalam segala bidang wanita bisa masuk. Ya. Bahkan lebih berhasil dari suaminya. Tapi firman Tuhan tetap tidak berubah. Istri tunduk pada suami. Kalau ingin bahagia dan bisa mesra sama suaminya, mesti hormat dengan, kagum dengan suaminya, bangga dengan suaminya.
akan bahagia. Prinsip yang kedua, hai suami kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Nah, standar suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Demikian juga tadi ya, istri menghormati suami seperti jemaat menghormati tunduk kepada Tuhan. Ya, setara, sama. Jadi nilainya harus sama. Suami yang mengasihi istri setara dengan Kristus mengasihi jemaat. Yaitu seperti Tuhan rela berkorban, rela memberikan dirinya. Jadi suami harus mengasihi istrinya seperti Kristus rela berkorban, berjuang untuk kebahagiaan pasangannya. Kalau dua hal ini dilakukan, pasti hubungan suami istri akan menjadi mesra, ya, pasti menjadi bahagia. Di alih kau jadi suami, berusaha berjuang supaya istriku bahagia, seisi rumahku bahagia, anak-anakku bahagia. Demikian juga Novika, aku jadi istri, suamiku pasti bahagia, lalu juga anak-anak bahagia. Nah saudara, kalau demikian rumah tangga pasti jadi rumah tangga yang rukun dan harmonis. Hukum yang ketiga, hormatilah orang tuamu. Ya. Kita semua punya orang tua. Kalau kita sebagaimana adanya sekarang, tidak lepas dari pengorbanan orang tua kita, bapak ibu kita, papa mama kita ya, yang membesarkan kita. Demikian juga mempelai berdua, kalau sampai hari ini tidak terlepas pengorbanan dari orang tuamu. Ya. Maka hormatilah bapak ibumu supaya panjang umur dan bahagia. Jadi kalau kita ingin bahagia dan Tuhan karuniakan panjang umur saudara, mesti menghormati orang tua. Ya, ketika kita menghormati orang tua, maka kita diberkati Tuhan. Ada satu saudara kisah seorang pengusaha yang sukses. Lalu ditanyai ya, sama wartawan, Pak kok bisa sukses? Apa rahasia suksesnya? Lalu dia berkata, aku jadikan orang tuaku raja. Nah, kalau anak menjadikan orang tua raja, maka warisannya warisan apa? Raja. Kalau anak melihat orang tuanya sebagai orang tua yang minta-minta, sudah, karena mungkin anaknya sukses terus orang tuanya minta bantuan terus melihat orang tuanya hanya minta, maka dia akan juga pada akhirnya jadi nanti juga mewarisi ya, minta-minta saudara. Jadi kalau kita ya orang tua kita hargai, kita hormati, maka akan mendatangkan berkat-berkat bagi kehidupan kita. Berkat kehormatan, berkat-berkat kelimpahan akan dalam hidup kita. Hormatilah orang tuamu ya. Orang tua kita tidak sempurna. Mungkin sempat mengecewakan, sempat menyakitkan. Mungkin ada orang tua yang tidak bertanggung jawab. Lalu ada orang tua yang KDRT. Tapi tetap firman Tuhan berkata, hormatilah orang tuamu. Sekalipun orang tuamu seperti itu tetap menghormati. Supaya panjang umur dan bahagia. Lalu prinsip yang keempat. Ketika Tuhan mengaruniakan anak, maka punya tanggung jawab mendidik anaknya menjadi anak-anak ilahi. Anak-anak yang takut akan Tuhan. Sekarang harus dididik saudara sekalian. Saya juga ikut prihatin karena PBB ini mencanangkan hak asasi manusia yang berlebihan. Sehingga tidak sesuai standar firman Tuhan. Jadi kalau di barat saudara, anak itu kalau dididik, misalnya orang tuanya mendidik terus kemudian menghajar, dia lapor kepada polisi, orang tuanya bisa diurus saudara ya, bisa diperkarakan. Lalu ketika saya nganter ponakan saya sekolah ya, ketemu guru sekolahnya, terus cerita-cerita, wah sekarang susah Pak. Jadi kita ini sebenarnya dituntut untuk didik anak jadi baik, tapi kalau anak ini ditegur agak keras sedikit, lapor sama bapaknya, sama orang tuanya, ibunya langsung lapor kepala sekolah, saya ditegur, saya diperingatkan. Nah, ya wes kalau ngono daripada jadi masalah ya sudah, teke aja. Jadi sudah lah kalau mau ditegasi, dilaporkan, kemudian malah dimarahi. Sehingga anak tidak bisa dididik dengan baik. Ya, kalau dulu zaman saya sekarang, ya zaman dulu sekolah kalau Senin gitu langsung ngadep tangannya gini, ya, kukunya dua, tuk, saudara ya, guru saudara. Oh sekarang tuk, oh lapor saudara ya. Ya sekarang karepmu kukunya ireng ya teke saudara, tidak peduli, karena tidak begitu saudara.
Mesti harus dididik ya. Orang tua harus didik dengan benar. Kalau nakal ya harus didik. Ya harus, kalau firman Tuhan berkata pakai rotan. Jadi kalau mukul pakai rotan, bagian Tuhan sudah sediakan bagian paha sini sama ini pantat ini, kalau ditabrak itu sakit sekali, tapi tidak bahaya. Harus. Nah, orang tua kalau anaknya sudah diingatkan ya, sudah diberitahu, kamu tidak boleh berbuat ini. Awas ya kalau anaknya nakal ya, sering berbuat itu, terus orang tuanya, bapaknya sudah mengingatkan, awas ya kalau kamu lakukan lagi, bapak hukum. Ketika dia lakukan ya harus dihukum. Dan ketika dia lakukan dihukum, ya di rotan, pasti nangis ya. Ketika di rotan anak itu pasti marah juga dalam hatinya. Bapak jahat, bapak sadis, bapak itu keras dan sebagainya. Ada kemarahan dalam hati. Nah, ketika sudah reda, nangisnya sudah reda, bapak yang mendekati. Lalu diusap yang tadi, yang digebuk tadi, sakit sakit tuh Pak. Bapak sebenarnya tidak rela, bapak ya tidak ingin mukul kamu. Tapi bapak terpaksa karena kamu nakal. Kamu sudah dibilangi, bapak terpaksa mengajar kamu sambil dielus. Langsung anaknya tadi yang marah, tadi yang benci, tadi yang ada rasa ya, gitu, langsung reda, berubah. Tidak lagi marah dengan bapaknya. Dia tahu bapaknya mencintai dia, mengasihi dia. Jadi kalau diajar karena cinta. Demikian juga Tuhan, Bapak kita di surga. Tuhan seringkali juga mendidik kita untuk kita menjadi baik. Tuhan tidak pernah ya menghajar untuk kita menderita, tapi Tuhan punya hati untuk supaya setiap orang semakin indah di hadapan Tuhan. Di mempelai berdua, ya kalau engkau tegakkan keempat prinsip ini, maka hidup rumah tanggamu pasti kokoh. Apapun yang terjadi, empat prinsip ini ditegakkan. Istri tunduk pada suami, suami mengasihi istri, hormat pada orang tua, didik anakmu dengan baik, agar rumah tanggamu pasti diberkati Tuhan dan bahagia. Amin. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Kemudian saling berhadapan, Alkitab dan ya Alkitab ditaruh dulu. Saling berhadapan, saling berpegangan tangan. Dengan iman, dengan percaya, orang yang ada di hadapanmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Terimalah satu dengan yang lainnya sebagaimana adanya. Sebelum Anda dipersatukan, terlebih dahulu Anda berdua akan saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saya ajak Anda berdua untuk berdoa terlebih dahulu untuk mendasari ikrar janji dan tukar cincin. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini dua insan yang kau kasih, Ale Deruji dengan Novika Intan Pradita Putri Hartantri, mereka berdua saling berhadapan dalam hadirat-Mu, mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji. Biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua dan oleh pertolongan-Mu Roh Kudus mereka dapat menggenapi setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin, Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan Tuhan ikrar janji dan tukar cincin dalam kasih anugerah berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pada saat kau membaca ikrar janji itu dengan kesadaran Tuhan sendiri menjadi saksi di antara kalian berdua. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria Ale Deruji, silakan. Dalam Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Ale Deruji menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Novica Intan Pradipta Putri Hartantri yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang taat akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Novica Intan Pradita Putri Hartantri. Silakan.
Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Novika Intan Pradipta Putri Hartantri menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Ale Deruji yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan menampingi dengan kasih setia saya baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sakit maupun sehat, sampai mau pemisahan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai berdua kepada mempelai berdua. Ikrar janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua akan mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas, emas melambangkan kemurnian dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Ale, kenakan cincin tangan kasihmu, bahwa engkau akan mencintai dan mengasihi Novika dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Novika, kenakan cincin tentang kasihmu, bahwa engkau akan mencintai Ale dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Inilah saat yang terpenting bagi mempelai berdua. Dengan iman, dengan percaya, Tuhan hadir di antara Anda berdua, dan tangan yang penuh dengan kasih akan menyatukan kau dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian bisa bangkit berdiri. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa bangkit berdiri bersama. Kepada mempelai berdua, serahkan hidupmu sepenuhnya pada Tuhan. Bukalah hatimu. Ku serahkan hidupnya pada Allah. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapan-Mu, bagi dua insan yang Kau kasih, Ale Deruji dengan Novika Intan Pradipta Putri Hartantri, mereka berdua saat ini sujud di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, segala kuasa-kuasa yang hendak menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Segala kutuk dari nenek moyang, leluhur dan orang tuanya, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan, dan biarlah segala berkat ini turun atas mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan, dan diberkati pernikahan Ale Deruji dengan Novika Intan Pradipta Putri Hartantri dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati Ale Deruji, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anak, suami yang takut akan Tuhan, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang diberkati, apa yang dikerjakan Tuhan membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu.
Tuhan berkati Novika Intan Pradita Putri Hartanti. Jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dikerjakan, Tuhan Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya, anggur yang manis mengalir dalam hidup dalam keluarganya, membawa sukacita dan kebahagiaan. Tuhan berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan. Melalui leluhur kami Bapak Abraham, Ishak, Yakub turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan, dan kehormatan. Diberkatilah engkau dimanapun kau berada. Keluar masukmu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan Shekinah glory ada dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Silakan mempelai berdua turun. Silakan saling berhadapan. Ya, saling berhadapan. Ale, kau sudah jadi suami yang sah, kau berhak membuka cadarnya. Silakan dibuka dulu cadarnya sebagai simbol keterbukaan. Sejak hari ini kalian berdua terbuka, telanjang dan tidak menjadi malu. Ya, terbuka. Keterbukaan menghindarkan kesalahpahaman dan tidak memberi kesempatan pada iblis. Ya, jadi terbukalah. Ya, jadi menghindarkan kesalahpahaman dan tidak memberi kesempatan pada iblis. Lalu termasuk kalau smartphone-nya ada password-nya, pasangannya harus ngerti. Ya. Jadi tidak ada rahasia. Kalian berdua sudah jadi suami istri, silakan kalian sampaikan pada kita semua yang hadir, ya, bahwa kalian adalah suami istri. Ya. Silakan Ale. Gini. Istri saya Wika, Wika, istri saya. Kalau tidak Wika, bukan istri saya. Sekarang ganti Wika. Suami saya Ale, Ale suami saya. Kalau tidak Ale, bukan suami saya. Iya. Iya. Kalian sudah saling menyatakan kepada kita semua kalian adalah suami istri. Silakan sekarang Vika pegang pundak Ale, tangan dua. Dan Ale pegang pinggang Novika. Ale, oh dipapak gitu. Iya, iya. Ya, Ale, ya, Novika yang kau pegang pinggangnya adalah wanita yang akan menemani kau hidup bersama-sama. Demikian juga, ya, Novika, Ale yang kau pegang pundaknya adalah pria yang akan menemani kau hidup bersama-sama. Ya. Silakan Ale berikan ciuman yang manis kepada Vika, istrimu, kening pipi kiri kanannya, silakan. Pipi kiri kanannya. Iya, sekarang ganti Vika yang cium suami. Yuk, dicium suaminya. Iya, keningnya.
Iya. Bagaimana? Kalian senang? Oh senang. Ya, silakan ciuman lagi, tidak apa-apa. Iya. Dari gereja akan memberikan akte. Ya. Kalian sudah suami istri. Ini bapak ibunya Ali. Bisa berdiri sebentar Pak? Bisa saling berhadapan Pak. Sama ibu. Pak Ibu sudah hidup bersama berapa tahun? Nikahnya tahun berapa? Maaf sebelumnya, saya sebenarnya adiknya. Oh gitu. Iya, kakak saya sudah meninggal, Tapi sudah bukan 4 tahun suami yang istri. lalu. Oh, bukan, ya enggak usah, bukan suami istri. Tadi saya tanya suami istri kok. Ya sudah, silakan duduk. Jadi ini yang orang tuanya yang mana? Ini. Bapak. Oh iya, silakan mempelai bersama-sama. Ya, tantenya tadi. Oh ya, silakan. Oh ibu sudah tidak ada. Masnya sebelah sini. Ya. Masnya sebelah sana. Oh 5 tahunan. Pokoknya Ya. masnya. Ya, si Ali di hadapan Bapak. Ya. Silakan ucapkan terima kasih sama Bapak. Bapak terima kasih untuk selama ini. Kurang lebih 5 tahun ini sudah mendidik, menjaga dan merawat. Bila mana ada salah, saya mohon maaf Pak. Iya. Bapak mau ngasih nasihat? Silakan. Yang penting rukun. Ya. Ringes apa tadi? Pokoknya rungkun gitu. Apa? Nah ya, singkat padat. Pokoknya rukun wes. Kau sebut namaku di dalam Ya, silakan Ali, Bapak dipeluk ya. Ali, Bapak dipeluk, dicium. namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku. Takkan ku lupakan nasihat. Silakan bergantian ya. Ali kepada tante. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluk. Silakan mempelai memberikan ciuman pada orang tua. Tuhan lindungi ayah ibuku. Silakan berdiri sebentar Bapak Ibu. Iya. Ini sudah nikah berapa tahun? 20 tahun. Sudah dikaruniai anak berapa? 2. Ya, 2. Dulu menikah itu dijodohkan atau kenal sendiri? Kenal sendiri. Oh, kenal sendiri. Masih ingat Bu, di mana kenalnya? Di rumah. Oh, di rumah. Rumahnya yang siapa? Tetangga sendiri. Oh, tetangga sendiri. Oh, ini tetangga sendiri. Oh, gitu Pak Enggo toh ya, ya, ngepek tonggo. Oh, gitu, deketan. Kalau gitu kenal sejak kecil loh ya. Sudah bermain sejak kecil gitu. Tapi mulai serius di usia berapa? 27. Hah? 27. Oh, 27. Oh, gitu. Bapak sempat kuliah? Oh, tapi sempat keluar kota begitu? Enggak. Sempat. Cuma sebentar aja. Oh, sebentar aja. Kangen terus ini ya. Iya. Oke, sudah 20 tahun ya hidup bersama. Ya, silakan Pak ucapkan terima kasih sama istri. Monggo Pak, diucapkan terima kasih dilihat istrinya. Buat istriku terima kasih. Iya. Sudah menemani saya sampai 20 tahun. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Iya. Silakan Bu ucapkan terima kasih sama suami. Terima kasih juga suamiku. Sudah menjadi suami yang terbaik. Iya.
Ini yang lebih mesra siapa? Yang lebih galak siapa ini? Enggak ada, Pak. Oh, enggak ada. Semua mesraan ya. Oke. Nah, keponakan seneng ya lihat teman-temannya. Silakan duduk. Ya, silakan. Novika mau ucapkan terima kasih ya. Tanda langsung mau ucapkan terima kasih. Ya. Saya berterima kasih buat kakak saya, bule-bule saya semuanya yang selama ini, selama hampir 10 tahun saya kehilangan orang tua saya. Mereka yang selalu bimbing saya, yang selalu merawat saya. Mbak saya juga, Mbak Putri, terima kasih karena selama ini, selama dari saya kecil sampai saya segede ini merawat saya. Saya berterima kasih. Saya bahagia punya keluarga seperti kalian. Saya bersyukur. Saya punya keluarga yang mengarahkan saya menjadi orang yang lebih baik dan lebih takut akan Tuhan. Iya. Iya. Paman atau Bibi mau ngasih nasihat? Silakan. Pesan saya sama kalian berdua, kalau sudah berkeluarga, rukun dan saling mempercayai. Udah, itu aja. Ya, silakan mempelai sungkem sama ya, Paman dan Bibi. Kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru. Ya, silakan ganti posisi. Ya. Air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru. Tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Kepada mempelai berdua, Ale Deruji dengan Novika Intan Pradita Putri Hartantri, dengarkan firman Tuhan, sejak hari ini kamu bukan lagi dua tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan, karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak, biarlah mereka membangun rumah tangga sendiri, beri kesempatan bagi mereka untuk membangun kehidupan rumah tangga mereka. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah dan kita akan akhiri di dalam doa. Saya undang sekali lagi, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Tuhan hadiratmu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang kau kasih, Ale Deruji dengan Novika Intan Pradita Putri Hartantri. Kembali kami bersatu hati, kami serahkan bahtera rumah tangga yang mereka bangun dalam kasih-Mu Tuhan. Biarlah hari demi hari yang mereka lalui senantiasa dalam penyertaan-Mu. Tuhan berkati segala apa yang mereka kerjakan, jadikan mereka berhasil. Tuhan juga karuniakan keturunan ilahi yang membawa kebahagiaan dalam rumah tangga. Kami berdoa untuk kedua orang tua, baik wali orang tua, Tuhan sendiri akan memberikan
Berkat bagi mereka di masa tua mereka boleh melihat kebahagiaan dari mempelai berdua dan juga sampai keturunannya. Tuhan berkati kesehatannya, berkati juga pekerjaan usaha keuangannya. Kami berdoa untuk setiap kami yang hadir, biarlah berkat-berkat sama turun atas kami semuanya. Dan kami serahkan juga setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua, biarlah semua berjalan penuh dengan sukacita. Dan sebentar kalau kami kembali ke tempat kami masing-masing, Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin.